tadi sudah melihat hasil dari ternak kita yang sudah saya sampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti diriku sama Pak Kabri kita lanjutkan dulu praktek untuk mengolah limbah rumah tangga. Jadi limbah rumah tangga selama ini menjadikan sesuatu permasalahan di kampung, khususnya di kota, ya. Biasanya ada juga yang dibuang di sembarang tempat. Jadi limbah rumah tangga kita manfaatkan, kita simpan. Setelah kita simpan, kita rendam pakai air cucian beras. Ini prosesnya, kita pisahkan antara yang cair dengan yang padat. Yang padat kita haluskan atau dicoper atau dicacah. Setelah dicacah atau dicoper, baru kita proses, kita buat pakan ayam nantinya. Jadi ini bagaimana cara membuat atau mengolah limbah rumah tangga. Jadi limbah rumah tangga yang sudah dihaluskan seperti ini. Ya. Nah, dari sini bisa lihat dari samping. Ya, ini limbah yang sudah dihaluskan. Nah, ini dan ini dedak juga. Ada dua macam dedak sama limbah rumah tangga yang sudah dihaluskan. Ini masing-masing 5 kilo. Jadi perbandingannya 1:1. Nanti kita aduk jadi 1 sampai nanti terasa atau menjadi mamel atau lembab. Tidak terlalu kering juga tidak terlalu basah. Ini cara mengolah limbah rumah tangga. Boleh dari tim mempraktekkan. Silakan Pak Yuki dan Pak Tan dipraktekkan. Belum ada ya? Ya, ada. Jadi limbah rumah tangga tentunya mungkin ibu-ibu yang paham itu isinya itu berbagai macam makanan yang tidak dimakan, sisa makanan atau macam-macam yang kita simpan atau tidak dimanfaatkan oleh kita yang selama ini. Jadi limbah-limbah yang kita buang atau tersisa itu bisa disimpan dengan direndam pakai air cucian beras. Setelah cucian beras tadi dia sampaikan juga. Jadi kita aduk seperti ini. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang ingin ikut mengaduk, silahkan. Nah ini, silahkan. Jadi diaduk pakai sarung tangan, oke? Oh monggo. Oke. Saya kalau pakai tangan telanjang itu bisa merasakan antara masih basah atau sudah mamel. Ya. Tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering. Jadi diaduk sampai rata, jangan sampai ada gumpalan yang belum tercampur dengan bahan-bahan yang kita aduk. Ya. Setelah nanti sudah tercampur dengan rata, baru kita masukkan tempat atau wadah yang kita perlukan. Kita masukkan tempat atau wadah, kita padatkan sepadat mungkin. Setelah padat, nanti baru
ketika sedikit. Ya. Iya, Mas. Setelah itu dimasukkan tempat. Setelah kita padatkan di tempat, baru kita taburkan booster feed. Kita taburkan di atas, baru kita simpan. Cukup dengan setengah botol tutup. Setengah botol tutup. Kalau jumlahnya besar bisa lebih dari satu tutup atau lebih. Karena dengan jumlah yang skala kecil cukup setengah botol tutup untuk booster feednya. Setelah itu kita simpan. Semakin lama akan semakin bagus. Tetapi kalau memang dibutuhkan atau mendadak akan diberikan pada ternak kita, karena kita taburkan booster feed, ini 1 kali 24 jam sudah bisa diberikan pada ternak kita. Tapi kalau memang tidak perlu, mendadak masih ada sisanya, ada stok lama yang diberikan, ini disimpan saja. Simpan lebih lama akan lebih bagus. Tidak ada batasnya, Bu. Tidak ada batas waktu penyimpanan. Yang penting kita simpan, kita tutup rapat. Sudah Pak San? Setelah tadi kita mengolah limbah rumah tangga, kita lanjutkan membuat atau mengolah limbah sayur atau limbah pertanian. Jadi ini ada limbah sayur atau limbah pertanian dengan macam-macam jenisnya yang sudah kita haluskan sama dedak. Yang sudah kita siapkan ini masing-masing 5 kilo Bapak Ibu. Jadi sama 5 kilo, proses sama seperti tadi. Prosesnya sama seperti mengolah limbah rumah tangga. Jadi ada beberapa bahan ini, 2 macam bahan, bisa langsung dipraktekkan Pak Yuki. Ada 2 macam ini, kita proses sama, diaduk menjadi 1 hingga ya, ini untuk tambahan Pak, untuk tambahan peningnya untuk perangsang. Biasanya kalau ternak itu ada jagung lebih suka, jadi hanya untuk menarik aja biar ternak kita lebih suka kalau ada peniknya jagung. Jagungnya secukupnya saja Pak. Bebas Pak. Jagung yang dihaluskan Pak ya, jagung yang dihaluskan. Ini sama juga prosesnya, kita aduk sampai rata, kita masukkan tempat, kita padatkan, kita taburkan booster feed, lalu simpan. Pak, asola itu juga di sini Pak, asola. Kalau salah beda lagi Pak, besok. Asola untuk besok Pak. Ya, saya mulai lagi. Ini untuk membuat pakan ayam petelur. Ada beberapa bahan yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama yang harus kita siapkan gabah kering, lalu jagung, dan juga azola. Jadi prosesnya begini Bapak Ibu. Untuk jagung atau gabah, kita rendam dulu pakai air hangat selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita tiriskan. Lalu kita simpan lagi. Kita tunggu sampai nanti tumbuh tunas atau berkecambah. Nah, ini contohnya sudah berkecambah seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh yang tadi saya sampaikan. Kalau sudah tumbuh atau berkecambah seperti ini, baru kita proses atau kita chopper seperti ini. Ini jumlah atau beratnya masing-masing jagung 2
setengah kilogram, dan jagung gabah juga 2,5 kilogram. Jadi jagung 2,5, gabah 2,5, dan untuk azolla 5 kilogram. Jadi ada 3 macam jenis bahan. Prosesnya sama juga dari seperti tadi sebelumnya, cara mencampur atau fermentasi. Untuk azollanya bisa diperas terlebih dahulu biar kadar airnya berkurang. Jadi direndam pakai air hangat selama 24 jam. Lalu ditiriskan kembali setelah 24 jam, lalu disimpan. Ditunggu sampai tumbuh tunas atau berkecambah. Tidak, Pak. Karena sudah ada gabahnya. Enggak pakai, kan pakai gabah. Iya. Setelah sudah tercampur semua dengan rata, bisa dimasukkan ke dalam tempat yang sudah tersedia. Setelah dipadatkan, ditaburkan booster bead, lalu ditutup rapat, simpan. Prosesnya sama seperti ayam pedaging tadi. Disimpan lama akan lebih bagus. Sama juga bila akan segera diberikan atau diberikan pada ternak kita, minimal 1 kali 24 jam sudah bisa diberikan. Ini adalah salah satu contoh pakan ayam petelur yang setiap hari kami berikan pada ternak yang ada di kami. Oke, bagaimana Bapak Ibu, bisa dilanjut? Lanjut. Oke. Untuk selanjutnya itu kita akan praktek cara membuat pakan ikan. Jadi ini pakan ikan sudah kami siapkan. Yang pertama yaitu talas. Talas ini yang dikukus atau direbus, yang sudah ditiriskan lalu kita haluskan. Ini talas.
seberat 1,25 kg. Sedangkan untuk daun talahnya juga sama. Kalau daun talahnya ini sudah kita haluskan seberat 1,25 kg daun talas. Sedangkan untuk azola, ini azola 4,9 kg. Jadi untuk dedaknya ini seberat 2,5 kg. Dan nanti juga akan ditaburkan juga jus ikan. Nanti seberat 100 ml. Jadi ada beberapa macam tadi yang sudah saya sebutkan. Prosesnya sama seperti tadi juga. Fermentasinya semua bahan diaduk menjadi satu sampai rata. Boleh dari tim silahkan untuk dipraktekkan. Ya, bahan-bahannya talasnya ya, talasnya itu dikukus lalu dihaluskan. Yang kedua, beratnya 1,25 kg. Sedangkan daun talahnya juga dihaluskan seberat 1,25 kg. Azolanya 4,9. Dedaknya 2,5 kilo. Untuk pakan ikan ini, dedaknya harus pakai dedak yang halus. Beda dengan untuk pakan ayam. Jadi khusus untuk pakan ikan, dedaknya yang halus. Biasanya orang nyebut bekatul. Lalu untuk campuran yang lainnya, yaitu jus ikan 100 ml. Apa? Nanti ada review ya Pak KB. Apa saja bahan-bahannya nanti akan disampaikan. Bagaimana cara membuat jus ikan atau tepung ikan nanti akan disampaikan. Ini nggak ngapu, masnya sesuai dengan bidangnya. Nggak pakai ngapu. Cara pengaplikasian memberikan pada ikan, kalau ditaburkan tenggelam Pak. Jadi nanti untuk memberikan pada ikan kita perlu ada tempat atau wadah ya. Untuk tempat makan ikan ini nanti bisa ditaruh di samping atau direndamkan separuh di tepi atau di pinggir kolam. Nanti dengan sendirinya ikan akan datang makan pakan yang sudah kita siapkan atau kita taruh di kolam kita. Nah, kalau kita taburkan di kolam otomatis tenggelam. Ini sama juga prosesnya, dipadatkan juga, setelah padat ditaburkan bos terpit juga. Sama, jangan lupa dari jus ikannya. Ini Pak Tuki jus ikannya di atas. Lalu kalau sudah semua masuk bisa ditutup rapat dan disimpan 100 ml. Ini salah satunya hasil pakan ikan fermentasi yang dari kami.
Mungkin baunya agak berbeda karena ada jus ikannya. Oh, Oke. menyamakan khas baunya sama pakan pabrikan gitu loh maksudnya. Bang, Bapak Ibu ya. Nah, bisa dilanjut lagi? Bisa. Kita lanjutkan. Kita akan membuat pakan kambing yang kita proses dengan selase. Jadi bahan-bahannya yaitu rumput atau dedaunan yang memang itu makanan kambing. Apapun boleh, yang penting itu sebagai makanan kambing yang terbiasa dimakan oleh kambing. Semua bahan rumput atau daun-daun apapun sebelum kita selase, sebelumnya atau sebaiknya kita layukan dulu. Kita layukan dulu. Kalau sudah layu baru dicoper atau dihaluskan seperti ini. Ini beratnya 25 kg. Jadi rumput atau daun ini seberat 25 kg dan nanti akan dicampur dengan dedak. Ini dedaknya 1,25 kg. Jadi 25 kg rumput atau daun yang sudah dicopor yang tadi sebelumnya dilayukan dulu. Terus dedaknya ini seberat 1,25 kg. Bagaimana cara memasukkan? Ini nanti dicampur atau bertahap. Untuk awal memasukkan yaitu dedaknya dulu. Ini dari teman-teman bisa dipraktekkan. Jadi dedak dulu dimasukkan, lalu rumputnya masuk lagi, dedak lagi, rumput lagi, dedak lagi, dan seterusnya sampai penuh. Sampai penuh, nanti kalau sudah penuh dipadatkan sama juga, ditaburkan booster pit lalu disimpan atau ditutup rapat. Boosternya bisa satu tutup botol. Nanti kalau membuatnya mungkin dalam jumlah yang besar, bisa lebih dari satu tutup botol. Ini disimpan lama, Pak. Simpan lama. Silase, simpan lebih lama. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Bu. Nanti kalau sudah bisa langsung setelah 24 jam bisa, atau untuk batas waktunya lama, Bu, tidak terbatas. Jadi mungkin kalau itu membuat, dikondisikan saja sesuai kebutuhan. Prinsipnya ini kan untuk mengantisipasi kalau Bapak Ibu mungkin waktu hujan, mungkin pagi sulit mencari rumput, sebelumnya sudah siapkan selase, atau mungkin di waktu kemarau kita menyimpan untuk stok hari-hari berikutnya. Jadi tempat ini bisa sampai penuh, dipadatkan, jangan sampai tidak ada rongga udara di dalamnya. Tidak muat, Pak, tapi nanti bisa dipindah ke tong biru.
istilah simpan lebih lama. Apa yang Oh gitu ya. Simpan lebih lama sekali. Iya. Kalau puasa Pak, puasa ada temu. Gila itu. Makanan bangsa ini. Akan panami. Jadi kalau tambah penuh juga lebih bagus, kan lebih padat dan tidak ada rongga udara. Sampai yang terakhir yang paling atas bisa diberikan atau taburkan dedak. Pakai jagung, batang jagung. Bisa Pak. Bisa. Berarti bisa satu. Yang penting itu semua bisa diselasa, yang penting itu makanan betul memang disukai oleh ternak kita. Dan muat. Cukup. Mas, tolong berdiri Mas. Kalau mau lihat hasilnya, nanti kita knalpot. Pas ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi praktek kita hari ini ada beberapa macam sudah kita praktekkan dan mudah-mudahan nanti bisa dipraktek di rumah dan mudah-mudahan juga bisa dipahami dan khususnya tentunya bermanfaat untuk kita semua dan orang lain yang mungkin melihat atau mempraktekkan yang kami sampaikan pada Bapak Ibu. Tutup rapat sama. Terima kasih untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak KB untuk review praktek hari ini. Tangan Bapak Ibu. Ya.